Kedua kalinya Batu lagi. Halo Sobat DB News. Karena cuman iseng ikut-ikutan tren TikTok yang kelihatannya sepele, nasib kalian bisa berakhir di penjara seumur hidup. Serius, ini bukan bercanda. Dan taruhannya bukan cuma nasib kalian loh, tapi nyawa ratusan penumpang kereta api. Belakangan ini platform TikTok lagi diramaikan oleh sebuah tren yang luar biasa berbahaya. Tren ini menaruh dan menyusun batu di atas rel kereta api dengan tujuan untuk menjagal kereta api sendiri saat melintas. Mungkin kalian udah lihat beberapa videonya saat lewat di FYP TikTok kalian. Kelihatannya pun seru dan itu menyenangkan serta memuaskan. Namun saat batunya hancur terlindas kereta, hal itu akan membahayakan nyawa orang-orang yang ada di kereta tersebut. Hari ini kita akan membahas terkait beberapa video yang sudah viral di media sosial terkait ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab menaruh beberapa batu di lintasan kereta api. Kita juga ingin membongkar kenapa sih tindakan ini bukan lagi sekedar iseng tapi sebuah kejahatan serius. Kita lihat video yang pertama. Nah, ini video yang pertama teman-teman. Karena kalian bisa lihat kalau emang ini ada satu anak kecil ya. Bocah ya. Benar, ini bocah yang pelakunya yang lagi berlarian dari rel kereta api menuju persawahan setelah dia menaruh beberapa batu di lintasan kereta api. Itu pun juga sepi ya, jadi nggak ada yang mengingatkan bocah tersebut gitu. Benar kayak banget. melakukan apapun. Dia juga sepertinya kayak melihat situasi kondisi dulu, bila sekiranya sepi baru dia melakukan tindakannya, aksinya seperti itu. Video yang kedua. Nah, ini ada dua gambar Kak nih. Yaitu ada peletakan batu ya yang ditumpuk di sekitar rel kereta api. Hal ini cukup membahayakan banget teman-teman karena sebenarnya lintasan kereta api ini tidak bisa diberhentikan secara mendadak karena sudah ada sistemnya yang memang sudah terstruktur seperti itu. Ya ini seperti kayak batu yang ditumpuk untuk mainan gitu ya. Benar mungkin banget. Mereka rasanya kayak ini tempat kita mainan padahal tapi ini ternyata itu jalur bisa ya. Membahayakan banget emang. Membahayakan banget. Untuk video yang ketiga. Nah, ini malah ada tren day Emang one. tren ya. Dia membuat emang tren dan ternyata ini sangat membahayakan. Jadi Ini tren sangat membahayakan tren banget. membahayakan banget sih. Ini ada tulisan day one naruh batu di Iya, rel iya, kereta iya. api. Jadi seolah-olah ini menjadi sebuah kebiasaan ataupun tradisi padahal ini merupakan suatu tindakan yang sangat membahayakan bagi pihak lain. Dan mungkin menurut mereka tuh keren, tapi padahal nggak keren sama sekali Ini sih nggak ya. keren sama sekali. Kalau mau ngikutin tren pun jangan seperti ini ya teman-teman. Yang udah kita lihat pun mungkin usia SD atau SMP santai banget ya nyusun batu di atas rel. Mereka tuh nggak sadar atau mungkin nggak peduli bahaya yang mereka lakukan itu bisa memicu tragedi massal. Ini juga rel itu juga bukan tempat bermain anak-anak dan juga bukan tempat bermain publik gitu loh ya. Jadi kayak kalau misalnya mau bermain jangan di daerah rel begitu. Jangan di sekitar rel Iya, ya. bener banget. Sebelum itu kita pengen lihat juga dulu bagaimana sih sebenarnya close up batu yang dilindas kereta dalam beberapa video yang ada di sini. Nah, yang kita lihat ini adalah video gimana kalau misalnya batu itu ada di sekitar rel ya. Coba kita lihat. Oh, itu langsung hancur. Nah, ini Langsung kelindes ya nah Kak, bener ya? banget. Yang tadi aja bertumpuk-tumpuk dan banyak gitu loh batunya. Kan nggak mungkin langsung hancur gitu. Bener, ini aja cuma satu langsung hancur, apalagi kalau tadi ada tumpukan pasti Sangat ganjel gitu ya, pasti mungkin ganggu ya. banget kereta yang lagi melintas. Nah, ini dia bagian yang dianggap sebenarnya satisfying, padahal sebenarnya batunya pun pecah ya pada akhirnya saat keretanya melalui lintasan kereta api tersebut. Kelihatannya pun keretanya baik-baik aja kan teman-teman. Namun itu adalah prediksi yang salah besar. Karena justru inilah yang letaknya adalah kesalahpahaman. Kok kelihatannya biasa-biasa aja kok Kak, nggak ada apa-apa. Padahal apa yang terekam di kamera TikTok inilah yang sebenarnya menjadi masalah utamanya. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI ya sudah memberikan peringatan keras kepada seluruh masyarakat, khususnya dari Vice President Public Relations KAI yaitu Ibu Ane Purba yang menegaskan bahwa kalau ada batu di atas rel
sepersekian detik roda itu bisa terangkat dari jalurnya. Hal ini bisa mengakibatkan bahaya saat mobilitas kereta api itu melintas, Kak. Ini bukan suatu hal yang sepele, teman-teman, tapi nyawa penumpang yang ada di dalamnya menjadi taruhannya. Dan jika itu terjadi, skenario terburuknya adalah anjlok. Nah, ini merupakan suatu hal yang tidak kita inginkan karena mobilitas dari para penumpang merupakan prioritas dari PT KAI itu sendiri. Mungkin kalian yang belum tahu gimana sih efeknya gitu, kita bisa liatin 2 video buat kalian. Ini merupakan salah satu rekaman teman-teman di media sosial kalau kereta apinya tuh langsung anjlok, rodanya keluar dari rel, jadi Langsung itu ya, berhenti miring. total ya. Langsung miring dan berhenti total sepersekian detik. Itu pasti ngaruh sih sama jadwal-jadwal kereta yang bakal melintas di sana juga. Nah, ini langsung tadi kan kita bisa melihat bahwa Ya ampun. proses kereta api yang langsung anjlok. Nah, kalau ini kita benar-benar Malah langsung bisa mengguling melihat, ya? bisa mengguling ya. Dan penumpang hanya berlarian dari mengevakuasi diri sendiri mengevakuasi sih. diri sendiri. Dan warga di sekitar rel juga itu turut prihatin dan juga panik seperti itu ya. Ini merupakan suatu hal yang tidak kita inginkan ya. Dari hal sepele bener-bener langsung jadi hal yang itu tuh bener-bener membahayakan gitu ya. Jadi jangan main-main sama batu dan juga rel kereta api. Nah, anjlok ini juga menjadi salah satu kata yang mimpi buruk ya. Jadi salah satu kata mimpi buruk di dunia perkereta apian karena satu gerbong yang anjlok ini bisa menarik gerbong lainnya juga untuk terhenti dan juga bisa roboh seperti itu, Kak. Ratusan nyawa di dalam kereta ini juga jadi taruhannya, Kanisha. Hanya karena keseruan bisa jadi sebuah tren yang bodoh. Nah, sekarang kita masuk bagian yang paling penting yang mungkin tidak pernah kalian tahu, yaitu konsekuensi hukumnya. Kalau kalian berpikir ini cuman bakal ditegur satpam, kalian salah besar. Negara memandang ini sebagai tindakan sabotase. Mari kita bedah hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kita bisa melihat bahwa ternyata regulasi terkait hal ini tuh sudah ditentukan dari dulu, Kak nih. Kita coba baca regulasinya ya. Wah, undang-undang ini pada pasal 192 juga menyatakan bahwa ada ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang menempatkan barang pada jalur kereta api. Hal ini juga karena berakibat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan penumpang serta sopir yang ada di dalamnya. Pasal 193 juga menyatakan bahwa ancaman pidana penjara atau pidana denda ini juga dikenakan bagi setiap orang yang membahayakan perjalanan kereta api. Ancaman pidana ini juga biasanya karena diakibatkan kerusakan sarana dan prasarana perkeretaapian, seperti itu. Nah, di pasal 192 tadi juga kita bisa melihat bahwa kalaupun ada orang-orang yang menempatkan barang di sekitar aja, bahkan masih di sekitar rel perkeretaapian itu pun langsung kena sanksinya. Apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab meletakkan batu dengan tujuan untuk main-main, namun hal itu membahayakan orang sekitar, maka ada regulasi ataupun denda hukum yang berlaku. Kita naik ke level pasal 194 KUHP yang dimana ayat 1 itu menyebutkan barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas kereta api diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan ini puncaknya, pasal 194 ayat 2 KUHP, jika perbuatan ini mengakibatkan orang mati atau meninggal dunia, pelakunya akan bisa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi mari kita luruskan, ini bukan lagi kenakalan remaja, tapi ini adalah tindak pidana yang serius yang disejajarkan dengan kejahatan berat lainnya. Dan ini juga bukan tentang teori. KAI dan aparat penegak hukum punya wewenang penuh untuk menindak tegas para pelaku. Nah, kita juga membahas nih yang terkait imbauan dan juga solusi agar tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal seperti ini lagi, bener Kak. banget. Nah, yang pertama untuk para orang tua, kalau anak-anaknya lagi libur sekolah, itu adalah waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk family time mungkin ya, Kak ya.
Tapi bukan berarti orang tua juga harus melepaskan pengawasannya nih terhadap anak-anaknya. Nah, bener banget. Justru hal ini menjadi waktu untuk mereka dapat memberikan pengetahuan, memberikan pengawasan yang lebih kepada anak-anak mereka. Tolong ya Bapak Ibu, awasi anak-anak Anda biar tidak merugikan orang lain. Nah, yang kedua, untuk kita semua, kalau kalian melihat ada aktivitas mencurigakan di sekitar rel kereta api, jangan diam aja. Segera laporkan ke petugas atau melalui layanan KAI 121 dan laporan Anda itu bisa menyelamatkan nyawa ratusan penumpang lain loh, guys. Catat ya, KAI 121. Nah, yang terakhir untuk KAI dan juga aparat keamanan, kita juga menghimbau nih dari Sobat DB News bahwa adanya tindakan yang lebih tegas nih untuk para pelaku agar kejadian ini tidak berulang-ulang setiap tahunnya terus-terus terjadi. Patroli di titik rawan-rawan dan juga penindakan hukum yang transparan agar adanya efek jerah bagi para pelaku. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa, baru ada tindakan dan juga solusi. Namun, mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Tren datang dan pergi, tapi nyawa hilang tidak akan pernah kembali. Jadilah pengguna sosial yang cerdas dan masyarakat yang peduli. Stop tren berbahaya ini sekarang juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini kalian suka, mohon klik like dan klik tombol subscribe buat channel DB News untuk video selanjutnya. Kalian juga bisa komen di bawah bagaimana sih pendapat kalian terkait adanya tren yang katanya ini menyenangkan tapi justru membahayakan. Kita juga bisa nih diskusi-diskusi kecil di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar kalian bisa tahu update kita setiap hari dan tonton videonya. Aku Farah dan aku Nisha. Sampai jumpa dan bye.